Jadi panjenengan semuanya setelah mengetahui ini harus hati-hati dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang dicintai oleh jin. Seperti halnya manusia, jin itu juga mempunyai hasrat suka ataupun cinta. Meskipun di dalam dunia jin sendiri ini yang cantik-cantik juga banyak, yang ganteng-ganteng juga banyak, tetapi manusia adalah termasuk suatu makhluk yang sangat menarik bagi bangsa jin. Makanya tidak heran bangsa jin pun banyak yang cinta kepada manusia. Bahkan ada yang sampai jin itu menikah dengan manusia, itu ada. Meskipun dimensi kita berbeda, tetapi antara dunia manusia dan dunia jin itu sesuatu saat atau di saat-saat tertentu itu bisa bersinggungan. Dan ada saat-saat tertentu ketika mungkin jin itu mempunyai daya kekuatan tinggi bisa masuk ke dunia manusia. Dan manusia pun sama, ketika manusia itu tadi mempunyai energi yang besar, maka bisa saja masuk ke dunia bangsa jin. Jadi itu tadi, makanya antara jin dan manusia pun ada yang bisa sampai nikah, itu ada. Itu namanya nikah gaib. Itu ada pernikahan bangsa jin dengan manusia. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah ciri-ciri orang yang disukai ataupun dicintai oleh bangsa jin. Ciri yang pertama, biasanya orang itu tadi adalah sering bermimpi ketemu dengan lawan jenisnya di alam mimpi itu tadi. Kalau perempuan ya ketemu dengan laki-laki, kalau laki-laki bermimpi ketemu dengan perempuan. Dan biasanya di dalam mimpinya itu tadi, orang yang menemuinya itu tadi adalah yang sudah dikenal biasanya. Dan bahkan sampai melakukan hubungan intim di alam mimpi. Nah itu, dan sering itu terjadi. Itu artinya orang tersebut itu dicintai oleh bangsa jin. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang selanjutnya, orang itu kalau sudah dicintai bangsa jin itu biasanya gampang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Jadi sering gonta-ganti pasangan, mudah saja jatuh cinta. Itu karena ada energi negatif yang sudah masuk ke dalam dirinya, yaitu tadi bangsa jin sebenarnya. Ciri yang nomor 2. Jadi dia itu sering gonta-ganti pasangan atau suka gampang jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Kalau laki-laki ya gampang jatuh cinta dengan wanita, yang wanita juga begitu, gampang jatuh cinta kepada laki-laki lain. Padahal mungkin juga sudah punya suami atau punya istri. Itu. Kemudian ciri yang nomor 3, itu biasanya kalau baru rebahan ataupun tiduran, itu biasanya
ada yang bergerak-gerak di atasnya. Kalau dilihat orang umum ya tidak kelihatan. Itu yang bisa merasakan adalah orang yang bersangkutan. Ketika dia rebahan atau tiduran, itu seperti ada yang bergerak di atasnya. Dia merasakan itu. Nah, itu ciri yang nomor 3. Kalau orang tersebut dicintai oleh jin. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah orang tersebut biasanya tubuhnya itu merasa lemas, tidak berdaya. Padahal orang tersebut ya tidak bekerja secara keras sebenarnya. Dan juga istirahatnya cukup. Makan juga cukup sebenarnya. Tetapi badan itu terasa lemas sekali. Seperti tidak berdaya. Lunglai ya, gampang lemas. Itu ciri kalau orang tersebut itu disukai atau dicintai bangsa jin. Kemudian ciri yang selanjutnya biasanya itu sering sakit kepala dan itu secara mendadak. Kalau didiagnosa ya, cara medis itu ya tidak apa-apa, paling diberi obat sembuh, nanti kambuh lagi, diberi obat sembuh kambuh lagi. Itu kadang di area kepala yang paling sering dan di bagian perut. Perutnya juga sering begitu. Mual, sudah berobat, begitu lagi terus. Nah, itu tanda-tanda kalau orang tersebut itu disukai atau dicintai bangsa jin. Sering sakit kepala dan juga perut terutama itu ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah biasanya orang itu gampang melamun. Gampang melamun dan ketika tidur itu cepat bangun gitu. Jadi tidurnya tidak nyenyak. Jadi banyak persoalan yang dihadapi ketika tertidur itu tadi. Jadi dia gampang bangun. Nah, itu mendadak bangun ketika tidur dan semacam itu. Itulah salah satu tanda orang tersebut itu disukai atau dicintai oleh bangsa jin. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 7, biasanya itu ada sesuatu yang bergerak terutama di area vital intimnya ya, di area vitalnya. Itu kadang gatal sekali. Kemudian setelah itu biasanya timbul gairah seksual itu yang menggebu-gebu. Tidak diapa-apakan itu begitu. Ada bergerak sesuatu yang bergerak di alat vitalnya. Itu biasanya gatal itu tadi awalnya. Kemudian timbul gairah seks yang tinggi. Itu tandanya orang tersebut itu dicintai atau disukai oleh bangsa jin. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 8, kemanapun orang tersebut itu pergi itu biasanya seperti ada yang memata-matai semacam itu, atau yang mengikuti ya. Itu ciri yang nomor 8. Jadi kadang-kadang dalam keadaan sendiri pun itu seperti ada orang yang memperhatikan orang tersebut, seperti ada yang memperhatikan di sekelilingnya itu. Padahal kalau ditengok tidak ada orang, seperti ada orang yang melihatnya, memperhatikan semacam itu. Nah, itu salah satu tanda juga kalau orang tersebut itu disukai oleh bangsa jin. Kemudian ciri yang nomor 9, biasanya orang itu tadi itu memang dikunjungi. Jadi ini kelihatan, kadang-kadang itu pun ada penampakan dikunjungi oleh makhluk-makhluk yang kelihatan ganjil. Jadi dari bangsa jin itu tadi, kadang itu menyerupai suaminya, kadang-kadang semacam itu, kadang-kadang menyerupai sahabatnya, atau kadang-kadang menyerupai orang yang disenanginya. Itu ada penampakan semacam itu.
Dan itu kadang-kadang sekilas terus ngilang gitu. Itu ciri yang nomor 9 kalau orang tersebut itu dicintai atau disukai oleh bangsa jin. Kemudian ciri yang nomor 10, biasanya terus orang tersebut itu malas beribadah. Kadang-kadang mendengarkan suara ayat-ayat suci ataupun mantra-mantra suci, itu biasanya juga orang tersebut itu langsung merasa sakit atau tidak betah atau tidak nyaman. Itu ciri yang nomor 10. Padahal dulunya orangnya rajin beribadah, itu rajin, tetapi setelah disukai atau dicintai bangsa jin, orang tersebut menjadi malas beribadah dan lama-kelamaan jauh dari ajaran-ajaran Tuhan. Kemudian ciri yang selanjutnya, biasanya ya di pundak ataupun di pinggang itu terasa sakit dan pegal. Padahal dia tidak bekerja secara keras, tidak kecapean sebenarnya. Tetapi tahu-tahu begitu, dan itu sering terjadi. Jadi pundak itu seperti pegal gitu. Kemudian di pinggang juga semacam itu, sakit semacam itu. Ini bukan penyakit asam urat ataupun rematik. Kalau didiagnosa ya tidak ada penyakitnya. Itu salah satu tanda juga kalau orang tersebut disukai ataupun dicintai oleh bangsa jin. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 12, ini biasanya itu ada bekas warna biru. Ya, ada warna biru itu di belakang paha. Padahal ini tidak kecapean loh. Kalau orang yang kecapean biasanya habis bekerja giat begitu ya, bekerja keras, kadang kecapean ada warnanya biru. Tapi itu tidak. Jadi itu seperti warna biru yang ngecap di belakang paha. Ini yang paling banyak ini perempuan biasanya. Nah, itu tanda kalau perempuan tersebut itu dicintai atau disukai oleh jin. Jadi panjenengan semuanya setelah mengetahui ini harus hati-hati dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya terhindar daripada gangguan ataupun dari bangsa jin ini tadi. Jadi itu tadi ada 12 ciri kalau seseorang itu tadi dicintai oleh jin. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi